Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Sahabat beriman, salah satu mujizat Nabi yang dikenal kisahnya adalah mujizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan merah. Dikisahkan Nabi Musa membelah laut merah saat dihadang laut merah atau mundur bakal dihabisi serdadu Fir'aun. Lalu Tuhan pun memberi mujizat kepada Musa, yakni membelah lautan sehingga Musa dan pengikutnya melarikan diri. Sedangkan tentara Fir'aun tenggelam di lautan ketika akan mengejar Nabi Musa. Sebagaimana di dalam Al-Quran diceritakan, dan sesungguhnya kamu wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak perlu khawatir akan tersusul dan tidak perlu takut akan tenggelam. Quran Surat Toha ayat 77 hingga 78. Meski demikian, tak sedikit juga yang meragukan kejadian ini. Namun kenyataannya terdapat bukti-bukti ilmiah bahwa Nabi Musa pernah membelah Laut Merah. Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. 1. Sesuai hukum fisika. Selain penjelasan penemuan para ilmuwan sebelumnya, fenomena terbelahnya laut ini juga masuk akal sesuai hukum fisika. Ketua tim peneliti Cardeus dari Colorado mengatakan bahwa deskripsi membelahnya lautan memang masuk akal dalam hukum fisika. Lautan terbelah dapat dipahami melalui dinamika fluida, yaitu air yang digerakkan dengan angin melalui cara sesuai hukum fisika, yakni menciptakan jalan aman dengan dinding air di dua sisi. Seperti kisah Nabi Musa, air tersebut kemudian air itu runtuh dan menenggelamkan jalan itu. Dalam kisahnya diceritakan jalan yang akan dilalui Fir'aun dan kaumnya. 2. Bangkai roda kereta. Kalau Nabi Musa pernah membelah Laut Merah adalah ditemukannya beberapa bangkai roda kereta tempur. Bangkai-bangkai roda kereta tempur ini ditemukan di penghujung tahun 1988 silam. Masya Allah. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurut Ron Wyatt, temuan roda-roda tersebut adalah bangkai kereta tempur Fir'aun, seperti yang dikisahkan tenggelam di lautan tersebut saat digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya. Juga beberapa di antara kereta yang ditemukan terdapat sebuah roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Diduga seperti inilah sisa dari roda kereta kuda yang ditunggangi oleh Pharaoh sang raja. 3. Bangkai manusia. Selain bangkai, bukti roda kereta tempur, bukti ilmiah lainnya jikalau Nabi Musa pernah membelah Lautan Merah adalah ditemukannya bangkai manusia. Juga ini ditemukan arkeolog Ron Wyatt. Menurut pengakuan Ron Wyatt, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, Wyatt bersama timnya juga menemukan beberapa tulang manusia. Dan tulang-tulang manusia dan kuda ini ditemukan di tempat yang sama. Temuan-temuan ini semakin memperkuat hipotesis jika sisa-sisa tulang belulang itu adalah bagian dari kerangka bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Lalu hasil temuan tulang-tulang ini pun diuji di Stockholm University. Mengejutkannya memang benar adanya bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3.500 tahun silam.
Dan menurut sejarah, kejadian pengejaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitaran 3.500-an tahun lalu. 4, Penemuan para ilmuwan. Sahabat beriman, terbelahnya Lautan Merah ini tidak hanya diceritakan di kisah Nabi, juga dapat dihubungkan dengan penemuan para ilmuwan. Namun bedanya, para ilmuwan tidak meyakini hal itu sebagai mukjizat, melainkan sebagai fenomena alam. Hal ini ditemukan ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research di Colorado, Amerika Serikat. Sebagaimana ditulis Daily Mail Rabu 22 September 2010, air laut yang tersibak itu terjadi akibat gerakan angin. Sebuah simulasi komputer dilakukan oleh para ahli tersebut dan dilakukan bahwa angin timur yang berhembus dengan sangat kuat selama 12 jam dalam semalam bisa menyibak air laut, menciptakan sebuah jalan tanah sebagaimana digambarkan film Exodus. Namun para ilmuwan itu meyakini bahwa lokasi keajaiban bukan di Laut Merah, tapi di lokasi dekatnya, di delta Sungai Nil, di mana sebuah sungai kuno menyatu dengan laguna. 5, Poros roda tertutup. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Dikisahkan pada saat Nabi Musa dikejar Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mujizat kepada Nabi Musa, yakni membelah lautan untuk dilewati bersama kaumnya. Sedang Fir'aun bersama pengikutnya ditenggelamkan bersama kereta mereka dan kuda-kudanya. Juga salah satu hal yang menarik dari penemuan roda kereta ini adalah poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Alhasil untuk melihat bentuk aslinya sangat sulit untuk secara jelas. Hal ini pun dipercaya bahwa poros roda tersebut dilindungi oleh Tuhan agar di masa kini dan masa depan dapat dipercaya. Wallahu a'lam. Itu dia beberapa bukti ilmiah Nabi Musa pernah membelah lautan. Sungguh Allah Maha Benar dengan segala firman-Nya. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share video ini ke sahabat-sahabat beriman yang lain, agar bersama kita berbagi pengetahuan dan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.